Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di tengah keramaian pasar Madinah Al-Munawwarah, suasana hidup dengan suara pedagang yang memanggil dan tawar-menawar antara pembeli. Setiap sudut dipenuhi dengan warna-warni barang dagangan, mulai dari rempah-rempah yang wangi, hingga kain-kain beraneka corak. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pengemis Yahudi yang buta, duduk di tepi jalan. Ia tampak sepi dan terabaikan, dengan tangan terentang meminta sedekah dari orang-orang yang berlalu. Setiap kali seseorang melintas, pengemis itu segera mengeluarkan suara kerasnya, mengucapkan kata-kata buruk tentang Nabi Muhammad. "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila dan pembohong," serunya, berharap bisa menakut-nakuti orang-orang agar menjauh dari sosok yang dianggapnya berbahaya. Pengemis itu tidak menyadari bahwa di antara keramaian itu, ada sosok yang memperhatikan dengan penuh kasih, yakni Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hari ke hari, pengemis itu selalu mengucapkan kalimat sama dan secara berulang, agar siapa saja berhati-hati pada Muhammad, yang menurutnya punya pengaruh buruk. Nabi Muhammad yang mengetahui perbuatan si pengemis itu, sama sekali tidak merasa marah atau kesal. Beliau justru memberi makanan dan menyuapi pengemis itu dengan penuh kasih sayang. Di tengah kebencian dan kata-kata tajam yang dilontarkan pengemis buta, ada satu sosok yang selalu hadir dengan ketulusan. Setiap pagi, Nabi Muhammad datang mendekati pengemis itu, membawa makanan yang telah disiapkan dengan penuh kasih. Dengan senyum lembut, beliau menyuapi pengemis tersebut, menunjukkan bahwa cinta dan kebaikan dapat mengubah hati yang paling keras sekalipun. Selama menyuapi, Nabi Muhammad tidak pernah membalas hinaan yang diterima. Ia hanya mendengarkan, membiarkan pengemis itu berbicara tentang kebenciannya. Dalam hati, Nabi tahu bahwa setiap perkataan buruk yang diucapkan berasal dari ketidakpahaman dan rasa sakit yang mendalam. Oleh karena itu, beliau memilih untuk menunjukkan sikap sabar dan penuh kasih. Pengemis itu tidak pernah menyadari bahwa sosok yang menyuapinya adalah orang yang ia hina setiap hari. Ia hanya merasakan kehangatan dan ketulusan dari makanan yang diberikan. Hari demi hari, kebaikan Nabi Muhammad terus menembus dinding kebencian di hati pengemis itu, membangkitkan rasa ingin tahunya tentang siapa sebenarnya sosok yang selalu datang dengan penuh kasih. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang penuh makna. Namun, suatu hari, berita duka datang mengguncang hati masyarakat Madinah. Nabi Muhammad, sosok yang penuh kasih dan pengertian, telah wafat. Kehilangan ini tidak hanya terasa oleh sahabat-sahabat terdekatnya, tetapi juga oleh banyak orang yang merasakan kebaikannya, termasuk pengemis buta yang selama ini dihina. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad, merasakan betapa mulianya kebiasaan suaminya. Dengan haru, ia memberitahu Abu Bakar tentang kebiasaan Nabi yang selalu memberi makan pengemis buta itu setiap pagi. Perasaan kehilangan menyelimuti mereka. Namun Aisyah ingin agar kebaikan suaminya diteruskan. Dengan semangat dan rasa rindu yang mendalam, Abu Bakar bertekad untuk mencari pengemis itu. Ia ingin melanjutkan tradisi Nabi Muhammad dan menunjukkan bahwa kebaikan tetap hidup meskipun sosok yang memberikan telah tiada. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah cara untuk menghormati Nabi dan mewariskan kasih sayang yang telah beliau tunjukkan. Setelah mendengar pesan dari Aisyah, Abu Bakar segera bergegas menuju pasar. Dalam hatinya, ia membawa harapan untuk melanjutkan kebiasaan mulia Nabi Muhammad. Saat tiba di pasar, suasana tampak sama seperti sebelumnya, tetapi ada kesedihan yang menyelimuti hati semua orang. Ia menemukan pengemis buta itu masih duduk di tempatnya, mengulangi kata-kata yang sama tentang Nabi Muhammad. Dengan hati yang berat, Abu Bakar mendekati pengemis itu sambil membawa makanan. "Wahai saudaraku, aku datang untuk memberimu makanan," ujarnya lembut. Namun, pengemis itu menolak, merasakan ada sesuatu yang berbeda. "Bukan kau yang biasa datang. Dia selalu menyuapiku dan memperlakukan makanan ini dengan lembut," kata pengemis itu, mengingat sosok penuh kasih yang selalu menemaninya. Mendengar penolakan itu, air mata mengalir di pipi Abu Bakar. "Aku memang bukan dia. Aku adalah sahabatnya. Muhammad telah tiada,
Tetapi kebaikan dan kasih sayangnya tetap hidup, katanya sambil menahan tangis. Pengemis itu terdiam, terkejut mendengar kata-kata itu. Dalam hatinya, muncul rasa penyesalan yang mendalam. Momen itu menjadi titik balik, membangkitkan rasa ingin tahunya tentang sosok mulia yang telah menunjukkan cinta tanpa syarat. Pengemis buta itu tertegun mendengar kata-kata Abu Bakar. Ia merasa hatinya bergetar ketika mengetahui bahwa orang yang selama ini disangkanya jahat adalah sosok yang begitu mulia. Benarkah? Selama ini aku menghinanya, memfitnahnya, dan dia tidak pernah marah sedikit pun. Dia datang setiap pagi dengan membawa makanan dan kasih sayang. Ujarnya, suaranya penuh penyesalan. Air mata mulai mengalir di pipi pengemis itu. Ia teringat betapa lembutnya Nabi Muhammad saat menyuapinya. Bagaimana sosok itu selalu sabar mendengarkan setiap keluh kesahnya tanpa pernah mengeluh. Rasa bersalah menghimpit hatinya, menyadarkannya akan kebodohan dan kebencian yang telah ia tunjukkan. Selama ini, aku menutup mata dan hati dari kebaikan yang nyata. Dia bukanlah orang yang aku bayangkan, ungkap pengemis itu, suaranya bergetar. Dalam momen itu, sebuah perubahan mulai terjadi dalam dirinya. Ia ingin memperbaiki kesalahan dan mengakui kebenaran. Dengan penuh harapan, ia menatap Abu Bakar dan berkata, ajari aku untuk mengucapkan syahadat." Di dalam dirinya, tumbuh keinginan untuk memeluk ajaran yang selama ini ia tolak. Momen ini menjadi titik awal bagi perubahan hidupnya. Sebuah perjalanan menuju cahaya yang selama ini ia abaikan. Dalam suasana yang penuh haru, pengemis buta itu mengangkat wajahnya, menatap Abu Bakar dengan penuh ketulusan. "Ajari aku untuk mengucapkan syahadat," ucapnya. Suaranya bergetar penuh rasa ingin tahu dan penyesalan. Abu Bakar, dengan senyum lembut, segera mendekat dan mengajarkan kalimat yang sangat penting itu. "Ucapkanlah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah," kata Abu Bakar dengan penuh penghayatan. Pengemis itu mengulangi setiap kata, merasakan getaran yang berbeda di dalam hatinya. Saat ia mengucapkan syahadat, rasanya seolah beban yang selama ini menekan jiwanya perlahan terangkat. Perubahan mulai terlihat. Hatinya yang penuh kebencian kini dipenuhi rasa damai dan harapan. Ia merasa seolah baru lahir kembali, terlepas dari kegelapan yang membelenggu. "Selama ini, aku menutup diri dari kebaikan. Kini aku ingin mengenal Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad," ungkapnya, penuh semangat. Abu Bakar merasa bangga dan terharu melihat perubahan dalam diri pengemis itu. Kebaikan Nabi Muhammad ternyata telah mengubah hidup seseorang yang pernah begitu jauh dari cahaya. Dengan langkah yang baru, pengemis itu bersiap untuk menjalani hidup yang penuh makna, berharap bisa menyebarkan kasih sayang yang pernah ia abaikan. Setelah mengucapkan syahadat, hidup pengemis buta itu berubah drastis. Ia merasa seolah terlahir kembali ke dalam cahaya. Dengan tekad yang baru, ia mulai belajar tentang Islam dan ajaran Nabi Muhammad yang selama ini hanya ia dengar dengan penuh kebencian. Kini, setiap informasi yang diterimanya tentang Nabi disambut dengan rasa kagum dan cinta yang mendalam. Kebaikan yang ditunjukkan Nabi Muhammad kepada dirinya menjadi motivasi untuk berbuat baik kepada orang lain. Pengemis itu mulai aktif di pasar, membantu sesama, dan berbagi makanan dengan orang-orang yang membutuhkan. Ia ingin menyebarkan pesan kasih sayang yang pernah ia terima, mengikuti jejak Nabi Muhammad yang telah mengubah hidupnya. Berita tentang perubahannya menyebar di kalangan masyarakat. Orang-orang mulai mendekatinya, mendengar kisahnya, dan belajar dari perjalanan hidupnya. Mereka terinspirasi oleh bagaimana kasih sayang dan kelembutan Nabi Muhammad mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut. Pengemis yang dulu penuh kebencian kini menjadi teladan dan menginspirasi banyak orang. Ia membuktikan bahwa kasih sayang dan kebaikan dapat menggerakkan hati dan membawa seseorang menuju jalan yang lebih baik. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat serta menginspirasi dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan,
dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.